Perintah Kaisar Naga, audiobook, novel silat, episode 665. Karena ia bukan tandingan Raja Mu, lebih baik ia bertaruh daripada dipukuli sampai mati. Dia bertaruh bahwa Tuan Xi akan turun tangan ketika hidupnya dalam bahaya dan tidak akan pernah membiarkan sesuatu terjadi padanya. Seandainya Tuan Xi tidak muncul, dia pasti sudah membunuhnya dengan satu tebasan pedang. Usaha itu akan cepat dan mudah, jauh lebih baik daripada mereka menghajarnya perlahan-lahan sampai mati. Bersin melalui ruang dan waktu. Sialan, beraninya kau menghinaku, bocah laknat? Raja Mu murka, pedang panjangnya sudah terhunus, tetapi ia tak berani menyerang. Semakin Dev bertindak seperti ini, semakin Raja Mu tak berani bertindak. Ia sungguh tak mengerti apa yang sedang direncanakan Dev. Melihat keengganan Raja Mu, Dev menjadi cemas tak sabar, kebuntuan ini merugikannya. Tiba-tiba, Dev seakan teringat sesuatu, senyum tersungging di wajahnya. Melihat Dev tiba-tiba menyeringai bodoh, hati Raja Mu menegang. Tidakkah kau ingin melihat orang di belakangku? Aku bisa membawanya keluar sekarang. Hehehe, kata Dev sambil tersenyum. Baiklah, bawa dia keluar. Raja Mu menggenggam pedangnya erat-erat, siap bertempur. Ia bisa meremehkan Dev, tetapi ia tak berani meremehkan orang di belakang Dev. Seseorang yang mampu membunuh seorang pelindung Dharma jelas tidak lemah. Kalau aku memanggilnya, dia mungkin tidak akan keluar. Tapi kalau kau memanggilnya, dia pasti akan keluar, kata Dev. Apa? Aku yang memanggilnya? Raja Mu terkejut. Bagaimana caranya aku memanggilnya? Teriak saja, Tuan Xi, keluarlah, aku akan menghajarmu habis-habisan. Kau teriakan saja itu, dan sosok kuat di belakangku pasti akan muncul, kata Dev. Dev ingat bahwa kepala istana ke-9 telah kehilangan nyawanya karena satu kalimat itu. Sekarang dia bisa membiarkan Raja Mu menguji keefektifannya. Apakah sosok kuat di belakangmu Tuan Xi? Tanya Raja Mu. Benar, kau boleh berteriak sekarang, Dev mengangguk. Raja Mu ragu-ragu, dia benar-benar tidak mengerti Dev saat ini. Dia tidak tahu apa yang sedang direncanakan orang ini. Semenit yang lalu ia ingin membunuhnya. Menit berikutnya ia ingin mengutuk Tuan Xi. Kau bahkan tidak berani mengutuk? Atau kau tidak tahu caranya? Dev sengaja menatap Raja Mu dengan remeh. Tentu saja aku akan mengutuk, itu hal sepele, cok. Setelah mengatakan ini, Raja Mu menarik napas dalam-dalam dan meraung, Tuan Xi, keluarlah. Aku akan menghajarmu habis-habisan. Gelombang suara bergema di seluruh ruang dan waktu, lalu menembus lapisan ruang dan waktu, melesat jauh ke kejauhan. Hachi! Di ruang dan waktu yang jauh, Tuan Xi bersin. Hah? Apa yang terjadi? Kenapa ada yang mau mencoba menghajarku habis-habisan lagi? Tuan Xi sedikit mengernyit, wajahnya berubah agak muram. Dengan lambaian tangannya yang ringan, cahaya putih langsung menembus ruang dan waktu, mengikuti gelombang suara. Sementara itu, Raja Mu, setelah berteriak, tidak menemukan siapapun, bahkan suara pun, dan tak kuasa menahan diri untuk mencibir. Cuh, di mana master di belakangmu? Dev melihat sekeliling dan mendapati bahwa memang tidak ada gerakan sama sekali. Mungkinkah Tuan Xi tidak mendengarnya? Kata Dev, mengerutkan kening. Palalu, kau bicara omong kosong. Teriakanku menembus setidaknya beberapa dimensi. Jika sosok kuat di belakangmu ada di dekat sini, bagaimana mungkin dia tidak mendengarnya? Apa dia budek? Kurasa kau hanya gedebuk. Sebelum Raja Mu selesai berbicara, mulutnya masih terbuka, kepalanya sudah terpenggal. Darah menyembur keluar saat kepala Raja Mu jatuh, matanya masih terbuka lebar, berkedip tanpa henti. Keempat antek yang dibawa Raja Mu sangat terkejut dengan pemandangan ini. Mereka bahkan belum melihatnya, belum merasakan aura apapun, namun kepala Raja Mu telah terpenggal. Keempat antek itu berbalik dan berlari tanpa ragu. Karena pemimpin mereka sudah mati, tidak ada gunanya bertarung lagi. Jangan biarkan mereka lolos.
Wanita berbaju hitam itu berteriak dan menyerbu ke depan. Mengikuti dari belakang, para kultivator berjubah putih yang dibawanya menyerang keempat anggota istana Dao Iblis Jahat. Tak diragukan lagi, keempat kultivator yang kehilangan semangat dari istana Dao Iblis Jahat itu menemui ajal yang mengerikan di tangan anggota sekte Surgawi Yama. Dev melambaikan tangannya, dan tas penyimpanan milik Raja Mu muncul di genggamannya. Wanita berbaju hitam itu juga mengambil tas penyimpanan milik bawahan Raja Mu. Wanita berbaju hitam itu berjalan mendekati Dev, menatap Raja Mu yang kini telah mati, dan bertanya dengan wajah penuh keraguan, siapa yang membunuhnya? Benarkah itu Tuan Si? Entahlah, Dev menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, Dev tidak yakin apakah Tuan Si benar-benar telah bertindak. Melihat Dev enggan berbicara, wanita itu berkata, ikut aku ke surga ke-9. Wanita berbaju hitam itu, bersama para pengawal berpakaian putih dan Dev, menuju ke surga ke-9. Tepat setelah Dev dan yang lainnya pergi, kehampaan bergetar, lalu sesosok gelap muncul. Sosok gelap inilah yang pertama kali mencegat Dev. Melihat Raja Mu yang meninggal secara tragis, sosok gelap itu sedikit gemetar. Untungnya, dia tidak pergi bersama mereka. Kalau tidak, dia bahkan tidak akan tahu bagaimana kematiannya. Harus dilaporkan, sosok gelap itu mengucapkan dua kata, lalu perlahan menghilang. Yang bisa dia lakukan sekarang hanyalah melaporkannya. Mengenai siapa yang akan dikirim untuk menghadapi Dev, itu bukan urusannya. Lagi pula, dia bukan tandingan Dev sekarang. Sementara itu, Dev mengikuti wanita berbaju hitam menuju surga ke-9. Nona muda, bagaimana lukamu? Tanya Dev ramah. Wanita berbaju hitam itu melirik Dev tetapi tidak menjawab. Ia malah bertanya, bagaimana tepatnya Raja Mu itu meninggal? Aku benar-benar tidak tahu, Dev terdiam. Baiklah, tidak perlu beritahu aku. Wanita berbaju hitam itu memutar matanya. Oke, kalau begitu jangan percaya padaku. Dev memutar matanya kembali. Melihat ekspresi Dev, wanita berbaju hitam itu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Hahaha, kau benar-benar lucu. Apakah orang di belakangmu adalah Raja Iblis Awan Merah? Dev terkejut, wajahnya penuh kebingungan. Kenapa kau bertanya begitu? Karena gulungan emasmu diberikan kepada Raja Iblis Awan Merah oleh Sekte Surgawi Yama kami saat itu. Semua gulungan emas kami tercatat. Kau tidak berpikir kita mengirimkan begitu banyak gulungan emas tanpa tahu siapa yang akan menerimanya, kan? Wanita berbaju hitam itu menjelaskan. Hahaha, yo ndak tahu, kok nanya saya. Dev tertawa mendengar ini, tidak menyangkal maupun membenarkan. Sekarang Raja Iblis Awan Merah hanyalah secercah jiwa, apalagi berurusan dengan Raja Mu, dia bahkan bukan tandingan para kultivator biasa di sini. Siapa namamu? Tanya Dev. Namaku Victoria Guan, kata wanita berbaju hitam itu. Victory, pemenang. Dev terkejut, orang tuamu sepertinya punya harapan tinggi padamu. Wanita itu juga terkejut, lalu tertawa. Hahaha, Semprul, kau lucu sekali. Hehehe. Melihat wajah Victoria yang tersenyum, Dev tak kuasa menahan tawa, dan suasana pun menjadi jauh lebih ringan. Dev menyadari ini mungkin kesempatan bagus untuk mempelajari lebih lanjut tentang Sekte Surgawi Yama dan bahkan seluruh surga ke-9, jadi ia menghentikan candanya dan bertanya dengan serius, Nona Guan, bisakah Anda menceritakan lebih banyak tentang sejarah dan kondisi Sekte Surgawi Yama saat ini? Melihat sikap serius Dev, Victoria pun menjadi serius dan mulai bercerita perlahan. Sekte Surgawi Yama adalah salah satu sekte tertua di surga ke-9, akarnya dapat ditelusuri kembali ke zaman kuno. Ketika langit dan bumi pertama kali diciptakan dan semua makhluk hidup pertama kali muncul, para leluhur Sekte Surgawi Yama sudah menjelajahi jalur kultivasi di dunia yang luas dan tak terbatas ini. Sekte kami bertanggung jawab untuk mengendalikan siklus hidup dan mati serta menjaga keseimbangan langit dan bumi. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, kami secara bertahap telah membentuk sistem kultivasi yang unik dan warisan budaya yang mendalam. Mendengarkan kata-kata Victoria, hanya satu pikiran yang terlintas di benak Dev. Orang ini sedang membual. Zaman kuno apa? Penciptaan langit dan bumi apa?
Menjaga keseimbangan langit dan bumi apa? Itu semua terlalu palsu. Hei, anak muda, sekte surgawi Yama jelas merupakan salah satu sekte tertua di 9 surga. Apa yang dikatakan gadis itu tidak salah, hanya saja sekte tersebut telah menurun dan tidak sekuat dulu. Kalau tidak, untuk apa aku memperkenalkan sekte surgawi Yama kepadamu? Lagi pula, mengingat hubungan kita, aku pasti akan membantumu. Suara Raja Iblis Awan Merah bergema di benak Dev. Mendengar ini, Dev diam-diam merenung, sekte surgawi Yama dulunya sangat kuat. Sepertinya aku harus berteman dengan mereka. Bahkan jika sekte tersebut telah menurun sekarang, jika sekte tersebut memiliki harta karun kuno atau teknik kultivasi, itu akan bermanfaat. Nona Guan, betapa hebatnya sekte surgawi Yamamu? Sektemu pasti sekte yang terkuat di surga ke-9, kan? Dev menyanjung Victoria. Victoria tersenyum dan menjawab, kami tidak akan menyebut diri kami yang terkuat, tapi kami jelas berada di 3 besar. Dulu, sekte surgawi Yama kami benar-benar sekte terkuat di surga ke-9. Saat itu, murid-murid sekte surgawi Yama kami bisa berjalan dengan bebas di surga ke-9. Sekte lain akan menghindari kami ketika mereka melihat murid-murid kami. Wajah Victoria berseri-seri karena bangga, dan para murid sekte surgawi Yama di belakangnya juga merasa sangat bangga. Luar biasa, dengan sekte surgawi Yamamu di sini, aku tidak perlu takut pada apapun di surga ke-9. Apa itu iblis pemakan jiwa, Raja Iblis Api yang berkobar, Istana Dao Iblis Jahat yang mana? Aku tidak perlu takut lagi, kata Dev sambil tersenyum. Victoria, setelah mendengar kata-kata Dev, tiba-tiba membeku, kebanggaan dirinya lenyap. Apa? Apa katamu? Iblis pelahap jiwa? Raja Iblis Api berkobar? Victoria sedikit mengernyit. Bukankah kau hanya memiliki dendam dengan Istana Dao Iblis Jahat? Iblis pelahap jiwa adalah tokoh senior di masa lalu, tetapi ia menghilang 10.000 tahun yang lalu. Dan Raja Iblis Api berkobar adalah tokoh legendaris kuno di surga ke-9. Bagaimana mungkin kau mengenal mereka? Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Iblis pelahap jiwa dan Raja Iblis Api berkobar bukan lagi tokoh di surga ke-9 saat ini. Iblis pelahap jiwa telah ditindas selama 10.000 tahun. Dan Raja Iblis Api berkobar adalah tokoh legendaris dari surga ke-90-an ribu tahun yang lalu. Aku tidak akan bilang aku kenal mereka. Aku punya sedikit dendam pada mereka berdua, kata Dev. Mustahil, kau membual. Kedua tokoh itu dulunya adalah tokoh penting di surga ke-9, tetapi mereka menghilang 10.000 tahun yang lalu. Bagaimana mungkin kau punya dendam pada mereka? Lagi pula, dengan kekuatanmu, mustahil kau menyimpan dendam pada mereka berdua. Mereka mungkin bahkan tidak akan mengakuimu. Victoria tidak percaya bahwa Dev, seorang kultivator alam dewa surgawi tingkat 2, akan menyimpan dendam pada sosok seperti iblis pelahap jiwa dan Raja Iblis Api berkobar. Tidak mengakui? Dev tertawa. Hahaha, iblis pelahap jiwa itu hampir mati di tanganku. Dia tertindas di surga ke-6 selama 10.000 tahun, hanya sisa jiwa. Meskipun dia mendapatkan kembali tubuh fisiknya, kekuatannya belum sepenuhnya pulih. Menghancurkannya adalah hal yang mudah bagiku. Jika bukan karena kemunculan tiba-tiba Raja Iblis Api berkobar dan penyelamatannya terhadap iblis pelahap jiwa, dia pasti sudah menjadi abu sejak lama. Dev mulai membual, sama sekali mengabaikan kemunculan Raja Bintang Roh Api. Victoria mengamati Dev dari atas ke bawah. Dia sekarang yakin bahwa Dev melebih-lebihkan. Apakah iblis pelahap jiwa dan Raja Iblis Api berkobar sudah kembali ke surga ke-9? Tanya Victoria. Mungkin. Iblis pelahap jiwa mungkin sedang masa pemulihan. Aku tidak tahu apakah Raja Iblis Api berkobar masih di surga ke-9. Dev tahu bahwa luka iblis pelahap jiwa tidak akan cepat sembuh. Ia hampir dibunuh oleh Raja Bintang Roh Api. Mereka jelas sedang memulihkan kekuatan mereka sekarang. Sedangkan untuk Raja Iblis Api berkobar, orang tua itu sudah lama meninggalkan surga ke-9. Dev tidak tahu apakah mereka akan terus tinggal di sana. Mendengar kata-kata Dev, ekspresi Victoria berubah sangat buruk, dan ia berhenti. Nona Guan, ada apa? Kenapa kau berhenti? Tanya Dev.
Aku, Victoria membuka mulutnya, tidak yakin harus berkata apa. Sekte surgawi Yamamu tidak takut pada iblis pemakan jiwa dan Raja Iblis Api berkobar itu. Kan? Desak Dev. Victoria tetap diam, tetapi raut wajahnya menunjukkan bahwa ia benar-benar takut. Mereka mungkin tidak takut pada istana Dao Iblis Jahat, dan bahkan bisa menantang mereka, karena kekuatan utama istana Dao Iblis Jahat tidak berada di surga ke-9. Namun, Iblis Pemakan Jiwa dan Raja Iblis Api Berkobar adalah tokoh-tokoh kuat yang berasal dari surga ke-9. Sekte surgawi Yamamu adalah sekte tertua, dan memegang posisi penting di surga ke-9, lanjut Dev. Sebuah cerita. Pada saat ini, kata-kata Dev menusuk hati Victoria seperti duri. Tadi ia memang mengatakan bahwa sekte surgawi Yama sangat kuat. Tapi sekarang, ia tak pernah menyangka Dev akan benar-benar bermusuhan dengan iblis sekuat iblis pemakan jiwa dan Raja Iblis Api Berkobar. Tiba-tiba, Victoria mengerutkan kening, dan para murid di belakangnya juga mengubah ekspresi mereka secara drastis. Bahkan Dev pun sepertinya merasakan sesuatu, dan wajahnya berubah muram. Seseorang mendekat, dan itu beberapa master, kata Victoria. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tanya Dev. Orang-orang itu kemungkinan besar akan mengincarmu. Kau harus mencari tempat bersembunyi dulu. Kami akan pergi dulu. Kami akan membawamu ke sekte surgawi Yama lain kali kalau ada kesempatan. Setelah Victoria selesai berbicara, ia dan bawahannya menghilang. Melihat Victoria dan yang lainnya menghilang, Dev benar-benar tercengang. Sialan, sialan, Dev mengumpat, apa-apaan ini? Senior, hal macam apa yang kau perkenalkan padaku? Kenapa mereka tiba-tiba kabur dan meninggalkanku? Tanya Dev kepada Raja Iblis Awan Merah. Yo ndak tahu, aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Mungkin dia takut dengan apa yang kau katakan tentang iblis pemakan jiwa dan Raja Iblis Api Berkobar. Sekarang kau harus segera mencari tempat untuk bersembunyi dan memperkuat kekuatanmu. Melihat kekuatanmu saat ini, kau mungkin tidak akan bisa bersenang-senang di surga ke-9. Raja Iblis Awan Merah berkata kepada Dev. Dev mengangguk. Dia tahu bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia tidak akan bisa bertahan hidup di 9 surga sama sekali. Jika dia bertemu seorang kultivator saja, dia bisa mengatasinya, atau bahkan melarikan diri. Tetapi jika dia bertemu banyak master, dia hanya akan dibantai. Saat ini, aura mengerikan dengan cepat menguncinya. Jantung Dev menegang, lalu dia langsung menghilang dari tempat itu. Setelah Dev menghilang, 4 sosok segera muncul, tetapi hanya dengan sekali pandang, mereka pun menghilang. Dev saat ini berada di surga ke-9, dengan panik mencari tempat persembunyian. Dev sama sekali tidak mengenal surga ke-9, ia bahkan tidak bisa membedakan wilayahnya. Untungnya, Raja Iblis Awan Merah adalah tetua asli surga ke-9, yang memiliki pengetahuan mendalam tentangnya, dan mengarahkan Dev untuk menghindari keempat pengejarnya. 3.000 mil di depan, ada gunung langit pecah. Ada air terjun di sana, dan di balik air terjun itu ada sebuah gua. Kau bisa pergi ke sana. Dulu itu wilayah kekuasaanku. Aku selalu berkultivasi di sana. Terlebih lagi, air terjun itu terbentuk dari pertemuan air gunung surgawi, yang dapat melindungimu dari indera keilahian. Jika kau bersembunyi di dalamnya, tak seorang pun akan dapat menemukanmu dengan mudah. Raja Iblis Awan Merah mengarahkan Dev ke tempat ia pernah berkultivasi. Dev mengikuti instruksi Raja Iblis Awan Merah dan pergi ke gua di balik air terjun. Gua itu jelas menunjukkan tanda-tanda telah lama tak berpenghuni. Ruang di dalamnya sangat luas, dan Dev segera mengeluarkan menara penindas iblis. Melihat tempat di mana ia pernah berkultivasi dan tinggal, Raja Iblis Awan Merah menangis terseduh-seduh. Dev, biarkan aku keluar, Raja Iblis Awan Merah berkata. Senior, kau sekarang hanyalah secercah jiwa yang tersisa. Jika kau tiba-tiba terpapar ruang dan waktu ini, dan terjadi sesuatu yang salah, kau akan musnah. Dev memperingatkan Raja Iblis Awan Merah. Tidak apa-apa, ini tempatku dulu berada, seharusnya tidak ada kecelakaan, dan aku hanya akan tinggal sebentar. Raja Iblis Awan Merah berkata.
Ia sangat ingin melihat dan menyentuh bekas rumahnya. Dev mengangguk, lalu melepaskan Raja Iblis Awan Merah dari lautan kesadarannya. Melihat Raja Iblis Awan Merah yang kini hanya setitik jiwa yang tersisa, nyaris transparan, Dev pun sedikit tersentuh. Raja Iblis Awan Merah telah bersamanya begitu lama, banyak membantunya, tetapi ia telah berjanji untuk membantunya memulihkan tubuh fisiknya. Namun ia belum menepati janjinya. Kini, bahkan jiwa sisa Raja Iblis Awan Merah pun telah menjadi setitik, membuatnya semakin sulit untuk mendapatkan kembali tubuh fisiknya. Sesulit apapun, Dev akan menemukan cara untuk membantu Raja Iblis Awan Merah memulihkan tubuh fisiknya. Jika semuanya gagal, ia akan mencoba bantuan dari Tuan Si. Tuan Si dapat langsung menghidupkan kembali mereka yang telah menjadi abu. Dengan kemampuan seperti itu, memulihkan tubuh Raja Iblis Awan Merah seharusnya tidak sulit. Raja Iblis Awan Merah, di dalam gua, menyentuh setiap permukaan dengan penuh emosi. Tiba-tiba, tatapannya tertuju pada sudut gua, di mana dua lingkaran berbentuk hati tergambar. Raja Iblis Awan Merah membeku. Aku tidak pernah menyangka dan membayangkan hati yang dilukisnya masih ada di sana. Raja Iblis Awan Merah bergumam pada dirinya sendiri. Melihat ekspresi Raja Iblis Awan Merah, Dev tahu pria ini pasti punya rahasia. Dan, hatinya, yang ia sebutkan pasti seorang wanita. Siapa wanita itu? Tanya Dev kepada Raja Iblis Awan Merah. Raja Iblis Awan Merah melirik Dev, matanya dipenuhi emosi yang kompleks, kenangan, kerinduan, dan jejak rasa sakit yang tak terlukiskan. Ia berbicara perlahan, suaranya diwarnai rasa perubahan, menceritakan masa lalu yang telah lama terkubur kepada Dev. Bersambung ke episode 666. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.